ولتسمع الأكوان قد كرم الإنسان مولانا هذا هو الميزان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para ustadz, para kiai, para santri, baik Al-Mumtaz maupun Al-Quds yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali bermuajahah. Setelah minggu yang lalu kita off, kumpulnya tetap kumpul, silaturahminya tetap terjaga, cuman off ngajinya karena ada sesuatu dan lain hal. Malam hari ini kita lanjutkan ngaji kita. Untuk itu mari kita awali dengan bersama-sama ucapan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih tentang fikih muamalah, membahas seputar jual beli ya. Sekarang masuk tentang khiyar. Jadi dalam jual beli itu ada dikenal istilah khiyar. Khiyar itu hak memilih ya, memilih untuk melanjutkan, meneruskan secara sempurna atau membatalkan transaksi jual beli. Itu namanya khiyar. Ini kita bahas hari ini tentang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mutabayi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dan orang yang melakukan transaksi jual beli ya, dua pihak penjual dan pembeli disebutnya mutabayi'an. Itu bil khiyari punya hak untuk khiyar. Berlaku khiyar pada jual beli, pada penjual dan pembeli. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Ya, khiyar ini masih di tempat. Kalau dirinci lagi namanya khiyar majlis. Masih di situ majelis. Jadi apa enggak ya? Beli apa enggak ya? Tawar menawar, ini ditanya-tanya, ini kurangnya apa? Nah, itu memutuskan lanjut atau tidak, itu namanya khiyar. Dalilnya apa? Rawal Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Al mutabayi'ani kullu wahidin minhuma bil khiyari ala sahibihi. Dua pihak yang bertransaksi jual beli, semuanya atau masing-masing antara keduanya itu punya hak untuk khiyar ala sahibihi, atas saudaranya atau temannya yang lain. Penjual punya hak khiyar, pembeli punya hak khiyar. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Illa bai'al khiyar, kecuali jual beli ya khiyar ya. Bil khiyar lahu ayyafsukhal aqdu wa yuraddal bai'u ya. Maksudnya khiyar itu adalah seseorang boleh membatalkan akad dan mengembalikan kepada penjual ya. Ya kalau lanjut berarti dibayar, dibawa pulang ya. Tapi kalau udah pikir nggak jadilah, dirusak akadnya, nggak jadilah Pak D, kayaknya saya kurang serak misalnya gitu ya, maka dikembalikan barangnya kepada ya, al-bai', barang yang dibeli itu dikembalikan. Wa yuraddal bai'u, maka yang barang yang diberi itu, yang dibeli tadi dikembalikan. Kenapa? Karena sang pembeli menganggap bahwa kayaknya ini batalkan saja. Itu boleh.
Syaratnya malam yatafar rokok selama keduanya belum berpisah. Kalau udah pulang balik lagi, Kang ini nggak jadi, nggak boleh. Ya. Beli gorengan, udah dibungkusin, dia beli gorengan 20.000, udah diambilin sama penjual, udah diplastik, mikir, dapat telepon, udah pulang tamunya, waduh ini bakal apa ini gorengan sebanyak ini, Kang ini belum saya makan, boleh nggak dipulangin lagi? Kata yang beli, ya sudahlah, namanya nggak jadi, kan belum berkurang, belum dimakan, belum dipegang, belum rusak dan lain sebagainya. Ya sudah, dibalikin lagi. Nah itu dibalikin lagi, barangnya dikembalikan, duitnya dibalikin lagi. Itu namanya khiyar. Boleh seperti itu, boleh selama nggak pulang dulu. Kalau udah dibawa pulang sampai di rumah, tamunya udah pulang, balik lagi, Kang nggak jadi, itu nggak boleh. Apalagi udah dimakan 2 biji tempenya, nggak boleh. Kenapa? Karena sudah berpisah. Sudah berpisah. Ya, bai'ul khiyar ayyaqula ahaduhuma lil akhar. Akhtarul aqda wal awil faksa. Saya memilih lanjut atau batal. Ya. Fa in ikhtara ahaduhuma lazima. Kalau sudah memilih salah satunya, maka wajib untuk dilaksanakan. Kalau bai'ul khiyar itu dari awal memang sudah pengen lanjut apa enggak ya gitu. Nawar. Tapi kalau yang tadi kalau khiyar tadi posisinya memang sudah terjadi transaksi. Terus ada ragu-ragu, terus kemudian dikembalikan. Selama tidak ada yang berkurang, boleh. Ya. Walaupun nanti dalam fikih muamalah yang lain ada khiyar-khiyar yang lain, ya, ada khiyar yang lain. Nah, berkait dengan khiyar-khiyar yang lain itu ulama juga beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Khiyar lain misalnya gini, khiyar aib. Bang, ini saya bayar, ya, saya bawa pulang. Tapi kalau nanti nggak cocok, saya pulangin. Atau kalau bukan nggak cocok, kalau nanti ternyata ada yang rusak, sampai di rumah ada yang rusak, saya pulangin. Bahasa kita garansi. Itu udah dibawa pulang barangnya, ya. Itu sebagian ulama mengatakan, ada yang bilang nggak boleh. Kenapa? Karena udah pisah. Tapi sebagian lagi ulama mengatakan boleh karena sudah disepakati di awal. Ya kan gitu. Sering gitu kan kita kan? Beli HP, garansi toko 10 hari. Kalau rusak ganti baru, gitu kan? Iya enggak? Iya. Sekarang ya harus kayak gitu. Kalau nggak boleh kayak gitu, waduh, ini jual aja, cari selip. Nah, ya kan? Kadang-kadang kita ngikut pendapat namanya khiyar aib. Padahal khiyar syarat, pakai syarat. Kang, saya ini mau beli sendal buat anak saya, tapi anak saya nggak bisa datang, nggak bisa ikut. Ya, ini saya bayar, cocok harganya, tapi saya bingung. Ini nomor 32 apa 34? Kalau di bawah 32 kekecilan, saya tuker ya Kang. Dikasihlah saya yang 34. Saya nggak harus lagi beli yang nomor 34, ya. Saya kembalikan yang 32, yang 34 saya bawa. Nanti saya cek dulu di rumah, tes dulu sama anak saya. Kalau kata yang jual oke, nah itu namanya khiyar syarat. Nggak ada cacat barangnya, nggak ada aib barangnya, cocok, cuman belum pas, ya kan? Atau kamu mau beli hadiah buat baru nengok bayi, baru dapat kabar nengok bayi. Aduh Kang, tapi saya nggak tahu bayinya laki apa perempuan. Jadi gue sudah beli aja lah, udah yang ini. Cuma nanti kalau ternyata saya salah, saya beli yang bayi laki-laki, ternyata bayinya waktu tengok saya perempuan, nanti saya tuker, atau yang sudah saya kasih oleh-olehnya itu boleh ya Kang tuker, kan ada notanya. Ya sudah, nggak apa-apa, dengan harga spek dan harga yang sama. Maksudnya speknya itu ya baju anak-anak, bukan baju bapaknya anak-anak. Ya, intinya ditukar dengan harga yang sama. Kalau ternyata ada barang lain nilainya lebih, maka dia harus nambah dan sebagainya. Kan itu terjadi. Itu namanya khiyar syarat.
Boleh, ya sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian mengatakan nggak boleh. Deal? Walahuma ayyashtariqa al-khiyara ila salasati ayyam. Dan bagi keduanya itu disyaratkan khiyar, boleh khiyar sampai 3 hari. Jadi ini boleh dibawa pulang, ya. Sampai 3 hari loh. Rawal Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan dzakara lin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda'u fil buyu. Bahwa ada seorang laki-laki cerita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia belanja tapi ketipu. Faqala idza baya'ta faqul la khilabah. Makanya besok-besok kalau kamu mau beli, kata Nabi, tanya sama yang jual, ini ada kibul nggak ini? Tipu-tipu nggak nih? Nggak apa-apa, bilang aja begitu. Khilabah itu bohong, penipuan. Ya, kalau kamu mau beli sesuatu, fakul, katakan kepada yang jual, la khilabah, jangan ada penipuan ya. Ini jangan bohong nih ya. Ini asli nih, saya beli apa sesuai yang tadi kamu bilang ya. Kira-kira gitu. Nggak apa-apa, nggak perlu malu. Ya. Wa indal Baihaqi ya bi isnadin hasan. Summa anta bil khiyar fi kulli sal'atin ibta'aha thalasa layalin. Kemudian kalau kamu sudah bilang deal ya, ini nggak bohong ya, nggak. Nah itu kamu boleh laksanakan, boleh beli. Kemudian kamu punya khiyar, punya hak untuk menentukan. Fi kulli sal'atin, dalam setiap barang yang sudah kamu beli, thalasa layalin, selama 3 malam. Ya. Ya bayakta ay bi'ta au ishtaraita. Ya bayakta maksudnya ay bi'ta yang kamu beli, au ishtaraita. Ishtara yashtari maknanya membeli. Ila khilaba ila ghasya wala khida. Tidak boleh ada pembohong, tidak boleh ada rekayasa, kecurangan, tidak boleh juga ada penipuan. Deal? Wa idza wujida bil mabi'i aibun falil mushtari radduhu. Kalau didapati dengan barang yang dibeli itu aib, maka lil mushtari, bagi orang yang membeli, radduhu, dia boleh mengembalikan. Dalilnya apa? Dalilnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma, faman ibta'aha ba'du fa innahu bi khairin nazraini ba'da ayyahtalibaha. Ya. Oh, ada di atasnya, sorry. La tasurru al-ibila wal ghanama. Jangan kamu menahan onta dan kambing, nahan air susunya maksudnya, ya. Jangan kamu nahan kamu mau beli hewan, mau beli onta atau kambing yang sedang proses merah susunya lagi diperah, itu jangan ditahan, ya. Famani beta'aha ba'du, karena barang siapa yang membeli onta atau kambing sesudah dia menahan susu yang ada di dalam perut onta atau kambing itu, fa innahu bil khiyarin nazraini, maka sungguhnya itu ada khiyar yang nyata yang dapat dilihat dari kedua belah pihak. Ba'da ayyahtalibaha, setelah ontanya itu diperah susunya atau kambingnya itu diperah susunya. Jadi ada orang beli kambing, mau beli kambing, kambingnya lagi mau diperah. Itu jangan bilang ya itu kan waktu belum diperah, susunya masih punya yang punya hewan kan. Nah itu jangan, ini udah nih saya bawa ya, belum sempat si pemilik memerah susunya, itu nggak boleh, jangan, kata Nabi jangan, ya. Jadi bagaimana kalau mau bagus, kamu suruh dia perah dulu, karena kamu beli kambingnya, bukan beli sama susunya. Sedangkan susu itu adalah bagian dari hasil yang sebelumnya menjadi
penghasilan dari peternak, ya enggak? Ya. Nah, terus kalau kejadian kamu beli sudah sama beli waktu dibeli, yaitu pada jatahnya hewan itu diperah, maka ada khiyar antara kedua belah pihak itu. Apa khiyarnya? Khiyarnya boleh dilaksanakan sesudah diperas susunya. Ya, insya'a amsaka wa insya'a raddaha wa so'at tamrin. Kalau mau kamu kembalikan. Kalau kamu mau kamu boleh lanjutin, boleh dipegang, ya, boleh diambil sama yang jual, boleh diambil hewannya. Kalau mau boleh juga dikembalikan susunya dan dan diganti dengan satu sok korma. Ya, satu sok korma itu sebagai badalun ma akhadahu minal halib, sebagai pengganti dari apa yang sudah diambil ketika diperah susunya. Jadi kalau mau dipegang diambil susunya. Jadi saya beli kambing, ada susunya nih, jatahnya diperah tapi nggak diperah. Udah keburu saya beli, padahal harusnya diperah dulu. Ya, pas waktu udah diperah itu sama saya, ini ada susu kan, susu misalnya nih hasil perahannya. Ini ada dua pilihan. Ya, pilihan pertama ini boleh saya balikin, ya, susunya kasih ke peternak, atau boleh saya pegang terus diganti dengan satu sok korma, ya, satu sok. Atau sebaliknya, yang menahan penjual, ya, yang menahan penjual belum waktunya diperah, tapi kayaknya 2 hari lagi panen susu. Ya udah dibeli sekarang, ya, dibayar sekarang, duitnya diambil, tapi nanti ya. Enggak, kambingnya nanti saya perah dulu. Besok, ini besok masih, besok ini ada susunya, ya, ini besok ada susunya. Terus saya tahan dulu kambingnya dengan harapan saya bisa dapat susu itu. Nah, itu jangan boleh juga. Kalau memang sudah transaksinya yang dibeli adalah kambingnya itu, yaitu adanya, ya dibawa aja, jangan ditahan kambingnya dengan harapan nanti kamu pengen masih dapat susu, padahal sudah dibayar, gitu ya. Nah, kalau ternyata yang merah itu adalah penjual, maka pilihannya sama kayak tadi, kamu boleh tahan atau diganti dengan satu sok korma, ya, sebagai ganti dari susunya. Boleh lanjut transaksinya, balikin duitnya, ya enggak? Atau kamu boleh ambil susunya terus kamu ganti dengan satu sok korma. Karena yang beli nggak beli susu, ya enggak? Yang beli kan nggak mau susunya, dia beli kambingnya. Ini kambingnya, nah ini satu sok korma sebagai ganti karena saya tadi udah sempet nahan dan saya ngambil manfaat susunya. Gitu, paham ya? Paham enggak? Nah, jadi dua-duanya sebenarnya ya sama lah seperti itu. Jadi kalau yang beli ini jatahnya mau diperah, ya, jatahnya udah mau diperah sama terus dia mencari waktu untuk membeli onta itu dengan harapan punya kelebihan susu, kan gitu ya. Wah, dapat profit nih, dapat profit bonus, yaitu susu dari hewannya. Atau sebaliknya, alah nanti ya bang, nanti saya anterin besok. Atau sebaliknya yang jual
Bang, ya udah ada dibayar. Tapi kambingnya saya anterin ya besok. Dengan harapan masih sempat merah susunya. Itu nggak boleh. Ya jangan, maksudnya itu jangan ditahan. Kalau memang udah transaksi ya serahkan apa adanya. Sehingga yang beli pun kalau yang menjual itu masih ingin mengharapkan susunya, jangan dibayar dulu. Kang, perah aja dulu susunya. Nanti kalau sudah baru saya bayar, langsung saya bawa kambingnya. Jadi nggak ada niatan untuk mencari profit yang lebih dari transaksi jual beli. Karena transaksi jual belinya adalah jual beli kambing. Iya enggak? Iya. Bukan jual beli susu, bukan beli kambing bonus susu. Ya. Bukan juga udah dijual masih pengen dapat susu. Iya kan, gitu kan? Seperti itu. Jadi kenapa ini harus diatur demikian? Karena kita nggak mau gara-gara beli 1 ekor kambing, berhubung belum kelihatan hasilnya, terus orang beli nyari kambing lagi hamil. Ya enggak? Ada orang nyari kambing lagi hamil, kan nggak ada ininya, kan kambingnya belum ada. Tapi si pembeli punya harapan dapat bonus kambing di dalam perut kambing, kan gitu. Itu nggak boleh juga, ya, karena dibeli 1 kambing, nanti begitu dapat 2 kambing, karena kambing yang kedua itu sudah ada sebelum transaksi berlangsung, ya enggak? Begitu juga yang jual juga nggak boleh. Udah dibeli, nanti Kang ya saya anterin, masih mau dipakai buat pejantan lagi, itu juga nggak boleh. Udah dijual kambingnya, nanti Kang besok saya anterin, mau saya kawinin dulu sama kambing saya yang perempuan, lain lagi, ya kan? Nah itu namanya menahan. Itu seperti itu. Bahkan susu pun, pokoknya kalau transaksi ini duitnya, bawa barangnya, itu namanya jual beli. Deal. Tuh, la tatruk ayyaman biduni halbin, ya. Jangan kamu tinggalkan, kamu biarkan, diamkan hari-hari tanpa diperah susunya, hewannya. Ya warubama robitot akhlafuha hatta yajtami al-laban fi dur'iha wa yaumihi wa yuwahhamu annaha katsiratul laban, ya dengan harapan ketika didiemin terus kumpul susunya yang banyak, ya, terus orang jadi mengira bahwa itu banyak susunya. Jadi kalau waktunya diperah saja, ya, nanti ditahan-tahan minta tambahan lebih, ya enggak? Nah situ, ini susunya ini nih, ini bagus ini Kang, tuh lihat tuh, udah ngeglendot susunya tuh, harganya naik lagi. Padahal itu bukan susunya yang banyak, emang gak diperah-perah berhari-hari, ya, dengan harapan dapat kelebihan harga, karena apa istilahnya itu ya? Karena sapinya banyak susunya, padahal bukan banyak susunya itu, karena ya ditabung, harusnya udah diperahin, kemarin diperah, hari ini diperah, ya, supaya besok dijual. Ini enggak, kemarin enggak diperah, hari ini enggak diperah, terus dengan harapan besok penuh. Tuh Kang, oh susunya banyak nih, oh kan harganya sekian gitu. Itu juga jangan, enggak boleh. Ya pokoknya natural saja lah, prosesi transaksi jual beli itu natural saja. Banyak transaksi ini terjadi seperti ini, mengambil asumsi-asumsi. Apa contohnya? Sapi gelonggong, ya kan? Waktu masih hidup, kumpul mulutnya pakai air, dicor biar gendut kan? Ya enggak? Waktu ditimbang
Berat. Ya enggak, dagingnya ngasep, menyerap air. Yang dihitung, yang ditimbang airnya apa sapinya? Sapinya. Dengan harapan, kenapa itu dimasukin? Dengan harapan berat, sehingga kalau berat harganya mahal. Nanti orang yang jual beli juga, yang beli sapi terus dipotong dagingnya, dijual. Dagingnya segede gini tapi 2 kilo beratnya. Rupanya kadar airnya 60%. Kenapa begitu? Karena kemarin dijejelin air, dicor mulutnya itu pakai air. Nah itu nggak boleh. Ada horor, nggak jelas. Jadi kalau mau beli sapi natural saja, beli. Waktunya dikasih makan, ya kasih makan sapi itu. Waktunya dijual, ya jual saja begitu saja. Nggak usah dipaksa-paksa, dibanyakin makan supaya kelihatan gemuk gitu, jangan, biasa saja. Hari-hari biasa pengen diperah, ya perah saja susunya. Ya. Deal. Karena banyak itu kejadian yang kayak gitu. Ini berlaku secara, ya apa istilahnya itu ya, secara umum, tidak harus seperti prosesi transaksi jual beli yang seperti ini. Ya banyak kejadian-kejadian lain juga semisal dengan ini, ya ternyata ya ditahan oleh penjual dengan harapan nanti mengesankan lebih dari aspek kuantitas, kayak gitu, itu ya. Deal. Walahu ayyaruddaha qoblal halb in alimat tasriyah. Nah, kalau memang mau dikembalikan, itu kembalikannya sebelum diperah. Kalau misalnya mau nggak jadi beli, maka kembalikan hewannya sebelum diperah. Ya, wa hadza dalilu thubuti khiyari raddi bil aib. Jadi orang pas itu dilihat, ini kayaknya ini rekayasa susunya ini, bukan aslinya banyak, tapi memang nggak diperah. Ayo saya pulangin aja lah. Nah itu kalau memang mau dipulangin, mau dibatalkan transaksinya, pulangkan sebelum diperah. Karena kalau udah diperah, berarti harus apa? Diganti dengan satu sok Jadi kalau dipulangin, Bang nggak jadi Bang, kayaknya ini mah susunya ditahan ini mah, emang nggak diperah jadi kelihatannya banyak. Nanti begitu saya perah, habis besok nggak keluar lagi, misalnya gitu. Itu ya seperti itu. Ya banyak lah jenis-jenisnya. Wala yajuzu bai'us samarati mutlaqan illa ba'da buduwi silahiha. Tidak boleh membeli buah-buahan secara mutlak kecuali setelah jelas kematangannya. Ya, setelah terbuka kematangan. Oh, ini udah matang nih. Wala bai'u ma fihi ar-riba bi jinsihi ratban illal laban. Tidak boleh juga menjual sesuatu yang ada aspek riba disebabkan ada jenis yang berbeda ketika dia basah dengan ketika dia kering, kecuali susu. Kalau susu ya pasti basah terus, ya kan? Ada susu kering? Ada nggak susu kering? Ada. Apa namanya? Keju, bubuk. Keju, susu kan jadi keju kan? Iya. Jadi keju. Jadi tidak boleh beli buah yang belum jelas matangnya. Oh belum matang, belum ketahuan matang apa enggaknya, masih mentil, udah dibeli, itu nggak boleh. Kecuali memang udah kelihatan, oh ini matang, 2 hari lagi matang, nah itu boleh. Ya. Wala bai'u ma fihi riba, tidak boleh juga menjual. Rawal Bukhari wa Muslim an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'is samari naha an bai'is thimari hatta yabdu salahuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan sampai betul-betul terlihat
matangnya, ya sampai betul-betul ketahuan kematangan dari buah itu. Wan naha al bai'a wal mubta'a. Yang dilarang penjualnya maupun pembelinya. Yang jual nggak boleh, yang beli juga nggak boleh. Jadi nggak boleh beli buah borongan, tapi masih kecil buahnya, belum ketahuan matang apa enggak. Itu nggak boleh. Borongan alpukat, ya banyak kan sekarang kan, banyak. Tapi masih kecil-kecil, masih belum tentu matang, itu nggak boleh. Ya, borongan durian. Tapi kalau udah kelihatan, nah ini 2 minggu lagi matang, nah dari situ udah mulai ditungguin, ya itu boleh, karena udah kelihatan proses matangnya, sudah kelihatan dan sudah bisa diestimasi berapa hasilnya. Beli alpukat misalnya, masih mentah sih gitu, tapi ini sekiranya saya petik, saya perem mateng, iya enggak? Ya berarti kan udah jelas ini bakalan mateng. Tapi kalau masih kecil, masih segede-gede gini, diperem juga 2 tahun jadi batu malahan. Nah ini nggak bisa, nggak jelas. Dengan harapan ini apa? Kan masih pentil, harganya murah gitu. Karena nggak boleh ya. Kan masih kecil sih, murah aja harganya, misalnya gitu. Nggak boleh. Jual beli yang ada riba juga nggak boleh. Riba dalam artian kelebihan jenis. Waktu dia basah dengan waktu dia kering beda harganya, ya. Kecuali barangnya susu, ya. Wala bai'u ma fihi riba, tidak boleh menjual barang yang ada unsur ribanya. Apa maksudnya? Ai fihi illatur riba wa hiya kaunuhu asmanan au mat'uman, ya. Maksudnya ada kelebihan riba. Riba maksudnya apa? Harganya atau kuantitas barang yang dimakannya. Itu nggak boleh. Beda harganya waktu masih basah dengan barang yang sudah kering beda. Beras sama gandum harganya beda. Korma basah sama korma kering beda kan harganya. Itu kalau mau beli korma basah ya harganya harga korma basah, itu maksudnya. Kalau mau beli kurma kering ya nanti belinya setelah dia matang, ya beli tamer, jangan beli rutop, harga rutop. Pengen dapat tamer, gitu maksudnya, ya. Itu. Bijin sin rotban, ya, dengan jenis ketika dia masih basah. La tabta'u tsamara hatta yabdu salahuhu wa tadhhaba anhul afah. Ya, tidak boleh membeli buah-buahan sampai betul-betul terlihat matangnya dan hilang segala kekurangan, segala yang rusak. Artinya begini, kalau yang rontok memang sudah kelihatan, sudah rontok duluan. Duren itu kan satu gerombol itu paling yang jadi berapa Pak Luken? Nah kan gitu kan, itu nggak bisa masih ngerombol itu tuh banyak tuh, gitu nggak bisa, ya. Karena begitu kena angin, kena hujan, rontok paling yang jadi cuma 3 yang besar. Bahkan kalaupun jadi semua begitu besar, yang lain masih kecil-kecil jatuh karena kedorong dengan yang membesar. Itu nggak bisa, ya. Makanya tidak boleh dibeli sebelum betul-betul terlihat matang dan hal-hal yang bermasalah sudah betul-betul hilang. Ini udah nggak bakal rontok lagi, ini udah nggak bakal rusak lagi dan lain sebagainya. Yadmanu adamu isobatihi bima yufsiduhu. Maksudnya dia menjamin bahwa tidak ada lagi hal yang bisa menyebabkan itu buah rusak. Oh ya sudah aman. Alpukatnya udah tua lah bahasa kita, udah tua. Jadi ya Kang, maaf ngomong, sekiranya jatuh pun ini mah kira-kira gitu ya. Sekiranya jatuh pun ya ini mah insya Allah tetap matang. Nah kira-kira gitu. Iya. Beli duren itu bijian apa kiloan?
Jadi beli bijinya yang udah dimakan. Buahan ya, maksudnya bijian itu per buah kan? Buah. Nah coba beli duren yang masih mentah dengan duren yang udah matang, beratnya beda nggak? Beratnya beda kan? Nah itu berarti satu basah, satu udah kering. Dil li'annahu tahaqqaqa fihi al-mumatsalah amma ghairuhu kal inab wa nahwihi fala tatahaqqaq fihi. Kenapa? Karena kalau susu jelas ya, kalau susu jelas dia nggak berubah. Barang cair itu ketika dia padat, nah ini prinsipnya, ini ilmu awal biologi apa kimia, ini ilmu kimia, walaupun saya nggak pernah belajar sekalipun ya, cuman pernah ngaji kimia dikit ya. Air yang cairan itu ketika dia cair dengan ketika dia padat beratnya tetap sama ya. Jadi ini air beratnya 220 ml, berarti beratnya kurang lebih 220 gram, kira-kira gitu ya, 220 gram. Ini cair nih, masukin ke kulkas, beku, keras kan dia, keras ya. Nah itu ditimbang sama, nggak berubah. Itu air, ya, itu air. Jadi ketika dia keras sama ketika dia basah sama. Keju itu, susu itu, waktu dia seember dengan dia dimasukin plastik terus dibekuin sama. Kalau cairan gitu, kalau susu sama. Tapi kalau barang lain enggak. Ya, kopi yang masih basah sama yang udah emang udah diseduh, basah juga ini seduh. Terus yang seduh basah, bukan? Iya. Apa itu? Kalau kita ikut orang atau lihat ke pabrik kopi ya, bukan ya? Pabrik kopi itu kan masih di karung. Itu ada istilah apa tuh, pengurangan nyusutan. Iya kan ya? Ada istilah penyusutan tuh. Sini dicoblos. Nah, ini kadar airnya sekian. Nah, itu dia punya. Kenapa begitu? Karena yang kering dengan yang basah beda harganya. Kopi itu waktu kamu baru petik sekarung, ya, beda dengan kalau udah didiemin 2 hari. Ya enggak? Beda kalau sudah dijemur, beda lagi tuh. Ya enggak? Nah itu basah, bedanya di situ. Makanya kemudian harus jelas. Ya kalau masih basah ya harganya harga basah. Ya kan? Kalau udah kering ya harganya kering. Makanya orang pabrik itu rata-rata dia punya tenaga ahli untuk mengukur, punya alat untuk mengecek tingkat basah. Nyusutnya berapa nih? Sekarung nyusutnya berapa nih? Gitu. Ya untuk pakai mic ya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diperkenankan dalam transaksi. Dan masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Tapi kalau cairan enggak. Lanjut, faslun wa yasihu as-salamu halan wa muajjalan fima takamala fihi khamsu syara'ita. Sah, boleh transaksi salam. Salam itu mesen jual beli pesan. Ya. Baik kontan maupun utang. Ya. Padahal yang memenuhi 5 syarat. Artinya salam, jual beli salam itu sah kalau memenuhi 5 syarat. Jika sempurna ke-5 syarat ini di dalam transaksi salamnya, transaksi pesannya. Apa syaratnya? Yang pertama ayyakuna maqbudun bis sifah. Yang pertama barang yang dipesan itu matbuton ya, dhabatun, jelas, dijelaskan dengan sifat tertentu. Jadi barangnya itu jelas, bisa disifati.
Barangnya ini, yang begini, yang begini, yang begini. Ya. Pesan pecinya nggak ada. Udah jelas. Yang tinggi 9, kira-kira gitu. Ukurannya 7, yang ada AC-nya. Nah, gitu kan. Oh, nggak sombong, AC semua punya saya. Yang kayak gitu. Mereknya ini. Barangnya nggak ada. Nggak sebut merek tapi ini. Nanti offset tuh, kena ini nanti. Perlindungan konsumen nanti. Endorse malah ya. Oh, begitu. Yang kedua, ayyakuna jinsan lam yakhtalif bihi ghairuh. Yang kedua syaratnya jenisnya harus betul-betul deal. Speknya harus jelas. Yang itu tidak bisa tidak tertukar dengan yang lain. Ya, speknya harus jelas. Beli komputer, barangnya belum dirakit. Iya kan? Tapi jelas speknya. Core i3 apa core of the core? Intinya inti. Pak Dul. Ya, ini sekian, motherboardnya ini. Terus apa lagi? RAM-nya sekian. Barangnya nggak ada itu. Tapi speknya harus jelas. Yang kalau berubah speknya, beda lagi harganya. Iya kan? RAM-nya 4 sama RAM-nya 8 sama nggak komputer itu? PC itu? Beda. Makanya harus jelas. Ini. Itu salam tuh harus begitu. Kalau mesen harus begitu. Ya. Soto. Beli soto gitu maksudnya. Mesen apa enggak? Apa kamu udah beli soto itu udah ada di mangkoknya gitu? Enggak kan? Enggak. Mesen. Bagaimana mesennya? Satu porsi pakai ayam, wah, pakai kol, nggak pakai toge, takut asam urat, pakai toge, Hah? nggak pakai ayam, Pak. Nggak pakai toge, Nggak usah kuah, nggak pakai kuah, nggak pakai beli. beli bihun doang. Soto nggak pakai kuah, soto yang nggak pakai kuah itu sate. Tapi mau soto, mau sate, yang ngabisin ya satu orang, Siti. Sama kan kata-katanya? Tapi kan Fauzi apa ya? Enggak tahu. Ya dia doyan soto, doyan sate. Ya? Ya. Walam yadkhulhu nar, yang ketiga walam yadkhulhu naru li ajlih. Yang ketiga tidak diproses menggunakan api untuk menyempurnakan barangnya. Ya, jadi barangnya emang tidak diproses dengan api, karena udah diproses dengan api kan ada proses tambahan, ada penyusutan dan lain sebagainya. Wa alla yakuna muayyanan, barangnya belum belum ada. Ya. Barangnya tidak boleh ada, ya barangnya nggak boleh ada. Ya karena mau menyesuaikan dengan pesanan dan spek. Walamin muayyanin, bukan juga barang yang memang sudah tersedia. Beda kan? Ya kalau udah tersedia beli aja itu, ngapain mesen? PC yang udah dirakit, ya beli aja itu PC yang udah dirakit itu. Itu nggak usah mesen. Ya enggak? Ya beli laptop misalnya gitu. Apa boleh mesen? Boleh, Pak. Nggak bisa mesen laptop. Karena di tokonya nggak ada, Pak. Nah, oh itu Dari usaha. inden namanya itu. Ya sama, ya itu juga harus jelas. Ya itu jelas. Barangnya nggak ada di tempat. Ya boleh beli laptop. Salam, Kang, beli laptop yang harganya sekian, ini segini. Nah misalnya, nih itu dalilnya ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ai ainan hadiron yusharu ilaiha. Jadi barangnya itu harus betul-betul barangnya itu bukan barang yang memang sudah ada di tempat, ya, yang menunjukkan kepada barang yang dimaksud. Di annal asla fi haqiqatis salam kaunuhu dainan. Kenapa? Karena aslinya salam itu utang, barangnya nggak ada. Kalau udah ada ya nggak mesen namanya itu, bukan inden. Ya langsung bawa, jual beli biasa. Ya, jadi
Soto nggak berlaku soto. Kenapa soto kan? Ya itu nggak usah salam lah. Soto yang memang prosesnya begitu dan dia dimasak dengan api. Ya, enggak, artinya barang-barang misalnya sepatu misalnya, itu harus jelas. Sepatu dengan ukuran sekian, warna sekian, ya gitu ya. Merek ini. Ya, jual beli online lah, Bang. Jual beli online itu salam nggak ya? Salam, Bang. Enggak, jual beli online itu jual beli biasa, cuman nggak tatap muka. Ada yang inden juga, Bang. Ya tapi barangnya udah kelihatan. Barangnya udah kelihatan nggak? Yang PO pre-order Tapi barangnya ada kan? nggak ada barangnya, belum dibuat, baru gambar. Ada gambarnya. Masa ada gambarnya malah. Baru gambar. Oh katalog. Oh ya ada juga. Ya, nah yang itu boleh Salam salah. juga. Ya boleh. Kalau yang itu bisa. Tapi kalau yang udah ada barangnya itu kan cuma nggak kelihatan langsung aja. Nggak salah. Kenapa begitu? Karena beli jilbab Nah, iya. beli jilbab dengan custom. Ah, yang custom. Kalau custom bisa. Nah ini nih contohnya ini nih. Ini salam saya ini. Asik. Ya karena nggak ada yang milih gambar ini. Ya nanti dicetak dulu, kan gitu kan? Dicetak dulu. Nah cetak dulu baru tuh, Kang. Ini gambarnya. Ukuran dindingnya sekian meter. Kan gitu kan? Nah, dengan kualitas yang ini. Ini begini. Terima pasang di tempat, misalnya gitu. Jasanya langsung saya bayar, misalnya gitu. Itu namanya salah. Nah, tapi kalau barangnya udah ada, beli bel misalnya, nah, itu barangnya udah ada, cuma belum dipegang aja. Ya, itu nggak pesan. Ya itulah barangnya. Nah, itu kan itu transaksi yang di luar salam, itu bukan salam. Ya, salam itu benar-benar pesan, dibuatin dulu. Jendela misalnya, kusen pintu. Beda, kusen yang lebarnya tinggi rumah orang beda-beda kan? Ada yang 2 meter, ada yang 2 meter 10, ada yang 2 meter 20, ada yang melengkung. Kayunya beda lagi kan? Ada cempaka, ada pakai jati. Nah, iya kan? Duren. Gak ada orang bikin kusen pakai duren. Kalau nyangkut luka semua sininya. Kusennya pakai duren. Kayu laban apa kayu apalah macam-macam ya. Bayur. Lah itu speknya beda-beda. Ya. Itu harus dijelaskan satu persatu. Kusen lebarnya 70, tingginya 2 meter 10, pakai kayu kayu cempaka misalnya gitu ya, pakai kayu cempaka. Nah itu beda dengan orang pesen pakai kayu bayur, beda kalau kusennya pakai kayu jati. Sama ukurannya, sama ukurannya misalnya, tapi beda kualitas. Nah itu syarat yang kedua itu ya, ayyakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairu, yang tidak bisa dicampur dengan yang lain. Itu harganya satu sama lain berbeda. Summa li sihhatil muslim fihi thamaniyatu syara'id. Untuk keabsahan barang yang dipesan itu ada 8 syaratnya. Yang pertama, ayyasifahu ba'da dzikri jinsihi wa nau'ihi bi sifatil lati yakhtalifu biha tsaman. Yang pertama, disifati barangnya, disifati sesudah menyebutkan jenis, macam, dan sifat-sifat yang lain yang membedakan satu sama lain, yang ketika berbeda harganya juga berbeda. M sama L sama nggak harganya? Beda. XL sama double XL beda. Misalnya gitu, beda harganya. Itu nggak bisa. Pengen pakai harga M padahal yang dibeli XL, tapi beli yang XL juga nggak kepake, nggak gedean. Nanti sampai di rumah saya kecilin lagi. Ya beli aja yang kecil, ngapain beli yang XL terus dikecilin? Rupanya pengen punya dapat kelebihan bahan. Yang kedua, wa ayyadhkura qadrahu bima yanfil jahala bima yanfi al jahalata anhu. Yang kedua disebutkan kadarnya, ukurannya, sehingga kemudian tidak ada lagi unsur
yang samar, tidak ada lagi unsur yang jahala itu, yang tidak diketahui, yang majul, yang tersembunyi. Artinya kalau memang itu berapa yang mau dipesan? 4, 5, 2 jendela, 3 pintu, misalnya gitu, udah jelas. Ya, terus bikin aja lah. Ya mana bisa bikin aja. Emang yang mau dipasang berapa Pak pintunya? Ya nanti saya buat rumahnya nyesuaiin pintu yang Bapak buat. Ya nggak bisa kayak gitu. Ya kan? Nah itu harus jelas. Rumahnya belum ada Pak. Saya nanti bikin rumah itu nyesuaiin dengan pintu dan jendela yang Bapak buat. Wa in kana muajjalan dzakara waqta mahilli. Kalau bayarnya utang, maka harus disebutkan kapan waktu untuk menyelesaikan pembayaran. Wa ayyakuna mawjudan inda istihqaqi fil ghalib. Barangnya harus sudah ada ketika mau transaksi. Penyerahan barang itu ketika waktu penyerahan barangnya harus sudah ready, harus sudah siap secara umum, secara kebiasaan. Wa ayyadhkura mawdi'a qabdihi, harus disebutkan juga tempat di mana transaksi. Di mana tempatnya Kang? Ya nanti saya anter. Ya nanti saya yang ngambil. Itu harus jelas. Karena barang diantar dengan barang diambil beda harganya. Benar. Iya enggak? Itu harus jelas. Ini saya terima di tempat, ada beda harganya. Saya terima di tempat, apa saya ngambil? Iya kan? Nah, itu harus ditentukan. Wa ayyakuna as-samanu ma'luman, harganya harus disepakati. Yang berikutnya wa ayyataqabadu qabla tafarruq, yang keduanya harus saling menyerahkan. Ini duitnya, ini barangnya. Kang, ini kusennya, saya antar. Berapa totalnya Kang? Sekian. Nah ini barangnya. Nah ini duitnya. Deal, salaman. Saya bawa barangnya atau bawa masuk barangnya, dia pulang membawa duitnya. Ya. Yang berikutnya wa ayyakuna aqdus salami najizan la yadkhuluhu khiyarus syarat. Yang terakhir, yang ke-8, kalau salam itu akadnya harus langsung. Ya. Tidak boleh pakai khiyar syarat. Udah mesem, speknya udah dijelasin, masih pakai syarat lagi. Ya. Enggak boleh. Khiyar syarat. Kenapa begitu? Karena li'annal aqdas salam fihi ghororun. Karena akad salam itu masih memungkinkan ada ketidakjelasan. Ya barangnya nggak ketahuan. Ya kan? Kan nggak jelas. Barangnya kan nggak ketahuan. Ada yang tidak jelas, ada ghoror di dalamnya. Ya, min wajahin. Contohnya, haitsu innahu aqdun ala ma'dumin. Kenapa? Karena akad sudah terjadi padahal barangnya belum ada. Ini barangnya belum ada. Wa fi khiyari syarat ghororun. Khiyar syarat juga ada ghorornya dalam satu aspek yang berbeda. Apa contohnya? Haitsu innal aqda ala khataril imdha'i awil fasah. Kenapa begitu? Karena khiyar syarat itu ada bahaya, kekhawatiran pembatalan transaksi. Udah dibeli dibatalin. Kan repot. Kalau salam juga pakai syarat. Saya nggak buat barang ini kalau situ nggak mesen. Ya inilah hasilnya pesanan kamu. Kalau pakai syarat nanti kalau saya nggak cocok saya pulangin. Ya orang saya nggak bikin kalau kamu nggak pesen. Makanya kalau salam ya salam aja. Speknya jelas, buat sesuai dengan spek. Jangan pakai syarat lagi. Ya, jangan pakai syarat lagi. Kalau nanti syarat nggak jadi, ruginya luar biasa, rugi waktu, rugi material, transaksi gagal. Iya enggak? Kalau ternyata kemudian boleh pakai syarat atau dia boleh pakai ngembaliin. Repot itu. Ya, maka kemudian kalau mau pakai khiyar syarat, transaksi biasa pakai khiyar syarat. Kalau enggak, transaksi salam
jelaskan speknya, terima apa adanya. Deal? Deal. Karena ketika nanti pakai syarat, berubah lagi, Kang saya minta RAM-nya yang 4 GB, berubah lagi, berubah harganya. Dia nggak mau nambah nanti, kan udah saya bayar. Nah itu makanya, Kang kok lambat ya? Ya kalau mau cepet, ininya RAM-nya 4, ya udah RAM-nya 4, ya nambah, ya enggak lah Kang, kan saya udah bayar lunas. Oh itu yang nggak bisa. Makanya berapa kemarin mintanya? RAM-nya 2, ya 2 itu udah saya tanam 2 RAM-nya. Begitu kan? Terus saya pengen cepet, ya tambah RAM-nya. Ya pesan lagi. Ambil, ini beli RAM-nya. Pasang lagi RAM-nya. Kalau ada jasanya lagi. Ya semuanya punya transaksi masing-masing. Tujuannya agar tidak ada yang menzolimi satu sama lain. Akadnya harus akad langsung terlaksana, tuntas, kontan. Maksudnya kontan tuh nih akadnya loh, bukan bayarnya. Deal. Dah nih duitnya. Atau ini DP-nya supaya bisa beli material. Dah. Beres kapan? Kita ketemuan di mana? Nah, gitu. Jadi cocok. Dah, sesuai dengan spek. Nah, kalau beli komputer nih nggak hidup, udah dipasang-pasang semua tapi nggak hidup, ya nggak bisa juga. Karena waktu beli komputer ya istinya ya rakitan. Waktu beli komputer rakitan ya tetap standarnya komputer itu beroperasi. Nih nggak beroperasi ya ngapain dibeli? Emang komputer mau dibikin jadi gantungan kunci apa? Ada orang gantungan kuncinya komputer. Laptop second dijadiin gantungan kunci. Maksudnya biar dibilang orang kaya. Gantungan kuncinya aja laptop. Tapi bingung kantongnya gedean. Yang kedua tadi ya wa ayyataqabadu qabla tafarruq, maksudnya ayyaqbadul muslamu ilaihi ra'sa malis salami fi majlisil akad. Maksudnya yang menerima pesanan itu dia menerima duit, ya menerima harga pokok, menerima biaya pokok di tempat terjadinya akad. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aslafa fal yuslif, barang siapa yang memesan hendaknya dia menyempurnakan pesanannya. Wa hadza ma'nahu wallahu a'lam. Pas jam 9. Ada yang mau disampaikan? Enggak ada? Kalau enggak ada, enak kalau ngaji di sini jam 9 pas. Kalau di Al-Quds sering lewat. Tuh. Di sini pas, setelahnya jam 8, ya jam 9 selesai. Asik. Karena yang ngajinya pikir. Mau berhenti di mana aja bisa. Nih hadis berhenti di mana aja. Wong hadisnya nomor. Hadisnya kan nomor. Hadis 36, hadis 37. Ya sampai selesai 36. Ya kan gitu kan? Kalau ini kan udah berhenti sini aja. Mau lanjut lagi ayo. Nasi gorengnya dingin, enggak enak. Udah, wallahu alam bisawab. Subhanallah.